tiba-tiba macet. MU angkut striker murni Ivan Toney. Menurut kabar yang beredar, MU sudah hampir menyelesaikan transfer sang bek. Namun beberapa hari terakhir, belum ada kabar baru dari transfer De Ligt. Sport One melaporkan bahwa MU sudah hampir merampungkan transfer De Ligt. Namun mereka dikabarkan kurang satu tahap untuk mendapatkan sang bek. Menurut laporan itu, kendala transfer De Ligt saat ini adalah proses negosiasi antara MU dan Bayern Munchen. Secara garis besar, MU dan Munchen sudah sepakat untuk transfer sang bek. MU akan membayar total paket tawaran sebesar 50 juta euro ke raksasa Jerman tersebut. Namun MU dan Bayern saat ini masih mengotak-atik komposisi tawaran tersebut, yaitu beberapa uang cash yang harus disetor MU dan beberapa nilai transfer yang berupa add-ons. Selain itu, mereka juga masih mendiskusikan berapa lama bayaran 50 juta euro itu bisa dicicil ke Bayern, karena MU saat ini terkendala faktor profit and sustainability rules. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU tidak memiliki kendala dengan negosiasi dengan pihak De Ligt. Kedua pihak sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun, di mana De Ligt bersedia gajinya dipotong untuk bisa bergabung dengan MU. Ia berharap transfernya ini bisa segera tuntas oleh MU. Mereka berharap bisa mengunci transfer De Ligt pada pekan depan. Sementara itu, di sisi lain, MU sendiri dikabarkan sudah menuntaskan transfer striker baru mereka. Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk mendapatkan jasa Ivan Toney di musim panas ini. Ten Hag butuh sosok yang bisa jadi ujung tombak timnya di laga ini. Itulah mengapa Ten Hag menginginkan Toney yang notabene adalah salah satu striker murni terbaik di Inggris saat ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa ketertarikan MU untuk merekrut Toney di musim panas ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker tertarik untuk bergabung dengan MU. Rebutan line up inti untuk awal pramusim. Ten Hag penuhi janji pertama usai teken kontrak. Manchester United kembali menjalani latihan pramusim pada hari Senin dan beberapa minggu pertama dapat memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan di lini serang. Mereka mungkin akan berjuang untuk mendapatkan satu tempat di 3 lini depan, dengan Alessandro Garnacho dan Rasmus Højlund dijamin sebagai starter. Selama ini peran itu tampaknya adalah Anthony, tetapi menjelang akhir musim lalu, ada kesan bahwa Erik ten Hag mulai menyerah pada pemain sayap seharga 85 juta pound sterling itu. Penampilannya tidak pernah mendekati harga yang ditetapkan. Rashford mengalami musim yang sama mengecewakannya musim lalu. Ketika Garnacho pindah ke kanan seperti di final Piala, Rashford tetap berada di kiri. Amatlah yang mungkin mengakhiri musim dengan performa terbaik, meskipun ia adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan di final Piala. Ia diabaikan oleh Ten Hag hampir sepanjang musim, tetapi tampil mengejutkan saat melawan Arsenal. Ia tampil cemerlang dan meneruskan penampilannya dengan mencetak gol melawan Newcastle. Itu mungkin sudah cukup bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk menunjukkan kemampuannya di musim berikutnya. Mungkin itu menjadikan Amat sebagai pilihan wildcard, melawan Rosenborg di Trondheim dan kemudian di Murrayfield melawan Rangers. Ia kemungkinan akan mendapat kesempatan untuk bersinar. Di tempat lain, Ten Hag telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester United hingga 2026. Ini adalah bukti kepercayaan dari Dewan Direksi United termasuk Sir Jim dan Direktur Teknik baru dan Ashworth kepada Ten Hag saat mereka merencanakan awal yang baru di Old Trafford. Laporan muncul bahwa Ten Hag memiliki peran penting dalam perekrutan, yang menurut beberapa pihak mengalihkan fokusnya dari kepelatihan, tetapi ia tidak perlu mengalihkan perhatiannya lagi. Ten Hag berjanji bahwa ia memiliki rencana dan yakin dapat mewujudkannya selama ia bertugas di Manchester. Ia berkata saat itu,
Keyakinan saya adalah saya memiliki firasat baik dengan orang-orang di sekitar saya. Saya memiliki firasat baik dari pertemuan-pertemuan tersebut. Kami memiliki rencana dan sekarang saatnya melaksanakan rencana tersebut untuk menjalankannya, ujarnya. Tidak diragukan lagi Ten Hag dapat meraih kesuksesan jika ia didukung dan dengan Sir James serta Ashworth yang sekarang bergabung masa-masa sukses dapat kembali ke Old Trafford. Manchester United berpeluang dapat rekrutan besar pertama Adrien Rabiot. Fabrizio Romano komentari transfer Dybala. Manchester United berpotensi bisa mendapat rekrutan besar dari Serie A di bursa transfer musim panas 2024. Pemain yang lama jadi incaran mereka Adrien Rabiot diklaim menemui jalan buntu dengan Juventus terkait kontrak baru. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan situasi Adrien Rabiot di Juventus tak akan sama lagi di musim panas ini. Bianconeri merasa sudah mengajukan proposal terbaiknya, namun pihak pemain terus merasa hal itu tidak cukup. Alhasil mereka menemui deadlock hingga kini. Si nyonya tua pun diragukan bisa mengikat Rabiot dengan kontrak baru lagi seperti musim-musim sebelumnya. Manchester United bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan mimpi lamanya memboyong Adrien Rabiot. Seperti diketahui, Setan Merah sebelumnya sempat santer dikabarkan berminat merekrut penggawa kelahiran 1995 ke Old Trafford. Laporan pada akhir Juni lalu mengungkap Adrien Rabiot sebenarnya menyimpan keinginan untuk gabung Manchester United jika berpisah dari Bianconeri di musim panas 2024. Laporan Tuttosport mengungkapkan sang pemain tengah menunggu MU agar mengajukan penawaran kepadanya. Sementara itu, Fabrizio Romano secara eksklusif mengatakan kepada Give Me Sport dalam hal potensi kepindahan Paulo Dybala ke Manchester United musim panas ini. Saat ini saya tidak mengetahui sesuatu yang konkret atau lanjutan. Untuk Rabiot ada peluang besar, tetapi untuk Dybala semuanya tenang. Saat ini masih ada klausul pelepasan pada bulan Juli dalam kontraknya. Tetapi saat ini sangat sepi di sekitar Dybala. Saya tidak memiliki pesan apapun tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, ujarnya. Media Italia bikin heboh bursa transfer. MU pecat 250 stafnya. Kabar mengejutkan yang melibatkan klub raksasa Liga Inggris Manchester United baru-baru ini mencuat di Italia. Setan Merah dirumorkan hendak menukar striker mudanya Rasmus Højlund demi mendapatkan tanda tangan Victor Osimhen di bursa transfer musim panas 2024. Adalah outlet berita La Repubblica yang pertama kali mencetuskan laporan sensasional tersebut. Mereka mengklaim Setan Merah sudah mendekati Napoli dengan proposal berupa uang, ditambah bintang muda Denmark sebagai mahar merekrut penyerang asal Norwegia. La Repubblica sebagaimana dilansir dari Football Transfer, Football Italia, serta Give Me Sport, menyebut Setan Merah bisa saja menukar Højlund dengan Victor Osimhen. Masih merujuk pada laporan yang sama, Napoli sebenarnya nampak tak terlalu keberatan membiarkan Victor Osimhen pergi musim panas ini. Manajer baru mereka Antonio Conte diklaim lebih suka menggantikan penggawa Nigeria dengan pemain Chelsea Romelu Lukaku. Walau begitu bukan berarti Manchester United bisa mendapatkan jasa Osimhen secara mudah. Partenopei merasa tawaran Setan Merah untuk pemainnya masih kurang, sehingga MU dilaporkan bakal segera kembali dengan tawaran baru yang lebih baik sembari tetap melibatkan Rasmus Højlund. Sementara itu, diwartakan ITV, Manchester United akan segera memberhentikan 250 anggota staf sebelum musim 2024-2025 dimulai. Untuk diketahui, saat ini ada 1.000 staf di MU. Para staf yang kena pecat tersebut diyakini tidak punya kontribusi nyata. Staf-stafnya tidak hanya ada di kota Manchester, tapi juga di berbagai belahan negara lain. Dilaporkan, para staf yang terancam menyuarakan kemarahan dan kecemasannya. Pun lain sisi, hal itu bisa jadi bukti tangan dingin Sir Jim untuk merevolusi Setan Merah.